Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semua? Pak Syafi'i berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Anak-anakku sekalian, tidak terasa sudah hampir 2 bulan kita tidak berangkat ke sekolah. Kita belajarnya melalui program jarak jauh. Karena saat ini kita sedang menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, yaitu tersebarnya virus corona yang termasuk berbahaya, yang tidak sedikit sudah menelan banyak korban meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera hilangkan musibah ini dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena sudah banyak di antara kita semua yang sudah kangen ingin kembali belajar di sekolah. Ya, kalau kita belajar di sekolah kita bisa ketemu sama teman-teman, kita bisa ketemu sama Pak Guru dan Bu Guru, kita bisa bercanda di sekolah sama teman-teman, kita bisa bermain sama teman-teman, bisa olahraga sama-sama teman-teman. Nah, kita tetap semangat walaupun belajarnya melalui jarak jauh. Ya, kita bisa komunikasi dengan teman-teman melalui media yang ada. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa besok atau lusa kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa dalam Islam. Apa sih keistimewaannya? Keistimewaan bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala dari setiap amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan yang biasa mengganggu manusia, yang biasa menggoda manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Maka kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut. Kira-kira persiapan apa yang harus kita siapkan? Bukan cuma mempersiapkan makanan saja untuk berbuka, bukan. Yang paling penting yang harus kita siapkan adalah yang pertama, ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Kita harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira amal-amal apa saja yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, kemudian pahalanya apa saja, ya, pembatal puasa apa saja, dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah kesabaran dalam memasuki bulan Ramadan. Karena ketika berpuasa pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang akan kita hadapi. Ya, kita harus menghadapi rasa lapar. Kemudian emosi harus kita jaga, ya. Makanya harus kita tingkatkan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Ya, alhamdulillah kalau kita sekarang melaksanakan puasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan
Bahkan kita diminta untuk tetap berdiam di rumah. Coba bayangkan, kalau kita hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan beliau dengan para sahabatnya untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Ada yang tahu perang apa itu yang terjadi di bulan Ramadan? Perang itu adalah perang yang paling pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitu perang Badar. Ya, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Yang mana tahun kedua Hijriah tersebut adalah tahun pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Tapi hal itu tidak membuat surut semangat kaum muslimin. Meskipun sedang berpuasa, mereka rela berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan, ini perang. Taruhannya adalah nyawa. Bukan hanya sekedar menahan haus, lapar saja, tapi harus menghadapi pasukan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Padahal pada saat itu kaum muslimin jumlah pasukannya jauh lebih sedikit daripada orang kafir Quraisy. Kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 sekian orang, sementara orang kafir Quraisy 1000 lebih pasukan mereka. Tapi mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi perang-perang yang terjadi pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah peristiwa Fathul Mekkah, pembebasan kota Mekkah. Itu pun terjadi di bulan Ramadan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian juga di antaranya adalah perang Qadisiyah, perang yang terjadi antara kaum muslimin menghadapi bangsa Persia saat itu, yang dipimpin oleh panglima perang yang sangat terkenal yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pun pada perang tersebut terjadi di bulan Ramadan dan mereka mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebetulnya peperangan-peperangan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Yang paling penting adalah kita siapkan perbekalan ilmu. Ya, yang kedua, kita tingkatkan kesabaran kita dalam memasuki bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Syafi'i berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga salat kalian, terutama salat wajib, kemudian puasa kalian. Kemudian jangan lupa untuk memperbanyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan dan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Akhirnya Pak Syafi'i dan guru-guru yang lainnya berdoa kepada kalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama dan bangsa, dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.